Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. من حكم الإمام الشافعي إلى قوله فقال رضي الله عنه صحبت الصوفية فاستفدت منهم حرفين الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وأفضل الإسمة أن لا تجد انتهى. Masih di dalam hikamnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, Sahibtu Sufiyah. Aku pernah bersahabat, berkumpul dengan orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu orang yang menghiasi dirinya dengan segala keindahan, khususnya batinnya, hatinya. Kosong dari dengki, kosong dari sombong, bangga diri, riya dan yang lain sebagainya. Dan Imam Syafi'i berkata, aku pernah berkumpul dengan orang-orang sufi. Fastafattu minhum harfain. Sehingga aku mendapatkan faedah dari mereka dua kalimat atau dua perkara. Dalam ungkapan ini ada pelajaran yang perlu kita ambil, yaitu ketika kita berkumpul dengan seseorang, siapapun orangnya, kita harus mengambil keindahan darinya, mengambil sesuatu yang baik darinya untuk kita terapkan, kita pakai dalam kehidupan kita. Mau dia dari orang yang setengah maksiat setengah taat, ataupun dari orang yang penuh dengan kemaksiatan kehidupannya, bukan berarti mereka kosong dari kebaikan, kosong dari keindahan. Pasti ada keindahan di dalam diri mereka, ada kemuliaan di dalam diri mereka. Sehingga kita perlu ketika berkumpul kita ambil itu kemuliaannya, keistimewaannya, kebaikannya, keindahan darinya. Agar apa?
agar ketika kita kumpul itu bukan hanya sekedar meluapkan sesuatu yang terpendam dalam diri kita, tapi ketika kita ngumpul itu banyak pelajaran yang kita ambil. Ada sesuatu yang kita bawa. Karena yang diajarkan oleh para ulama itu dari apa yang mereka fahami dari ayat-ayat Al-Quran, melihat, mendengar, itu semuanya untuk mengambil pelajaran. Melihat, ambil pelajaran dari apa yang kamu lihat. Mendengar, ambil pelajaran dari apa yang kamu dengar. Dan itu telah disebutkan oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita melihat langit, kita melihat bumi, kita melihat gunung, kita melihat hewan dan lain sebagainya. Lah, apa yang kita lihat ini ambil pelajaran darinya. Begitu juga apa yang kita dengar. Makanya orang yang menggunakan pendengarannya dengan baik, lalu dia terapkan yang baik dari apa yang ia dengar di dalam kehidupannya, ini mendapatkan kabar gembira dari Allah. Fabashshir ibadilladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Mendapatkan kabar gembira dari Allah. Sebab apa? Pertama, ia mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus. Lalu fayatabi'una ahsana. Ia menerapkan, menjalankan, mengerjakan yang terbaik dari apa yang ia dengar. Lah, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar ini dibantu oleh akal kita, dibantu oleh hati kita untuk mengembangkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Makanya diistilahkan oleh Allah, kalau tidak bisa menggunakan matanya, telinganya, akal dan hatinya ini, berarti orang yang buta tuli, orang yang nggak waras. Summum bukmun amyun fahum la yarji'un. Dalam ayat yang lain la ya'qilun. Dalam ayat yang lain lahum qulubun la yafqahuna biha wa lam adanu la yasma'una biha wa lam a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Punya hati, punya telinga, punya mata, tapi nggak bisa memahami apapun yang dia lihat, tidak bisa mengambil apapun yang ia dengar. Dinyatakan oleh Allah untuk mereka apa? Ulaika kal an'ami balhum. Jadi orang yang seperti itu tuh seperti hewan, seperti binatang, bahkan mungkin lebih buruk dari hewan dan binatang. Makanya Imam Syafi'i nggak sekedar ngumpul, tapi beliau mengambil sesuatu dari perkumpulan itu. Serupa dengan hal seperti ini, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Bagaimana ada seseorang itu tahunan duduk bersama gurunya. Tahunan duduk bersama gurunya, yang diambil dari gurunya hanya 8 perkara. Bayangkan selama tahunan 8 perkara, tapi 8 perkara itu menjadi pokok yang terbaik untuk kehidupan manusia. Nah ini kenapa?
Tidak sekedar yang diterangkan penjelasan dan sebagainya, tapi hal yang terbaik dari apa yang dia lihat, dari apa yang dapatkan dari gurunya. Selama apa? Berkumpul dengan gurunya. Nah, karena itu Imam Syafi'i mengatakan sahibtu sufiyya fastafat minhum harfain. Aku pernah bersama orang-orang sufiyya dan aku mendapatkan dari mereka 2 kalimat atau 2 perkara. Dalam riwayat yang lain bukan mastafattu, tapi mantafa'tu minhum illa harfain. Aku tidak mendapatkan kemanfaatan dari mereka kecuali 2 perkara. Nah, kalimaten, bukan harfain tapi kalimaten. Yang pertama, al waktu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu ibarat senjata. Waktu seperti senjata. Jika kamu tidak dapat menggunakannya, maka senjata itu akan mengenaimu. Nggak bisa menggunakan pisau untuk memotong. Seperti wortel, kentang, atau buah-buahan misalnya. Nggak bisa dia menggunakannya. Ketika dia nggak bisa menggunakannya, yang akan terkena apa? Bukan yang kita potong, kita yang mau potong. Akhirnya melukai apa? Tangan kita. Lah begitulah orang yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik. Maka dia tidak mendapatkan manfaat dari waktunya, justru mendapatkan malapetaka. Yang tadinya dia bisa menikmati apel, pir, ya, dan semisalnya, karena tangannya yang kena, akhirnya apa? Dia tinggalkan apelnya, ngobati lukanya. Apelnya utuh, belum terkupas. Kenapa? Belum terkupas, sudah mengenai tangannya, ditinggal, nggak makan akhirnya, nggak jadi makan. Waktu yang kita miliki, kita bisa mendapatkan pahala, kemuliaan dari Allah, tapi kita sia-siakan. Yang akhirnya kita mendapatkan apa? Malapetaka, dosa. Dan semuanya kita sudah tahu, waktu ini satu-satunya modal yang Allah berikan, yang semestinya kita bisa memanfaatkannya. Modal kehidupan kita ini waktu. Kita dikasih oleh Allah hidup itu dengan waktu. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Dengan waktu hidupnya. Dunia pun keberadaannya dengan waktu. Dengan waktu. Lah ketika kita bisa memanfaatkan waktu ini, gak akan membuat kita menyesal. Yang ada kita bahagia. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, akan membuat kita menyesal, bukan hanya saat atau ketika di dunia karena terlewat, tertinggal, tapi bahkan ketika berada di dalam surga. Masih kejauhan di dalam surga. Ketika mati, itu sudah menyesal dia. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam. Manusia itu yang hidup bagaikan orang yang tidur. Nah, kita ini yang hidup ini ibarat orang yang tidur. Nah, punya waktu, bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, ditinggalkan. Itu seperti orang yang tidur. Orang yang tidur itu
tertinggal apapun dia nggak merasa kecewa, dia nggak tahu. Tadi makan ini makan itu, tadi ada pembagian ini pembagian itu, dia tidur nggak bingung, nggak ikut rebutan, nggak ikut antri, nggak ikut jerat-jerit seperti orang tidur. Kita kan gitu. Kapan sadar? Faidza matu intabahu. Kalau sudah mati baru nyadar. Seperti orang tidur bangun, kasih tahu, oh, mang, setiap orang dikasih 500.000. Tadi dikasih 1 talam per orang, nasi ini nasi itu. Setiap orang dikasih pakaian lengkap, takwo, sarung, kopiah, kaos dan lain sebagainya. Setelah bangun, ya apa coba kira-kira? Nyesel dia. Waduh, mesti ini itu gara-gara turun. Sama kita juga gitu. Ketika mati nyadar kita, ya Allah. Pahalanya sholat berjamaah, pahalanya membaca Al-Quran, pahalanya menghadiri majelis zikir, majelis ilmu dan lain sebagainya. Itu kelihatan semuanya. Sekarang kita nggak kelihatan pahalanya. Kita nggak ngelihat bagaimana besar keistimewaannya, nggak ngelihat, cuma gambaran tok kita nih, nggak kelihatan. Kapan kita baru kelihatan semuanya? Itu mati itu kelihatan semuanya. Nyesel karena sudah terlewat waktu yang bisa ia pakai untuk hal-hal tersebut, tapi ia sia-siakan waktu itu. Makanya akhirnya Allah tetapkan dalam ayat Al-Quran bagaimana mereka menyesalnya. Idza jaa ahadahumul mautu qala rabbir, datang kematian, ya Allah balikno aku, kembalikan aku hidup lagi, kembalikan aku di atas dunia ini. Minta waktu dia. Dalam ayat ini, dalam ayat yang disebutkan tadi itu minta kembali. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain? Dalam ayat yang lain minta kembali dalam waktu yang singkat. Wes, kembalikan aku dengan waktu yang singkat. Atau minta tunda dengan waktu yang singkat. Enggak panjang dia minta, enggak lama dia minta, singkat. Untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalan. Pertandingan bola itu ada injury time, ada menit-menit tambahan. Nah itu yang tertinggal memanfaatkan betul. Untuk apa? Dapat mencetak gol. Antara bisa menyamakan kedudukan atau mengungguli, berusaha dia. Diforsir semua tenaganya dan kekuatannya dikeluarkan saat itu. Sama dengan orang-orang yang sudah menyadari ketertinggalan. Kalau punya kesempatan masih hidup alhamdulillah, tapi kalau sudah mati nggak bisa lagi sudah. Mau apa? Nggak bisa. Makanya ketika kamu waktu itu seperti pedang atau senjata, jika kamu bisa menggunakannya, kamu akan menggunakannya dengan baik. Kamu akan bisa memanfaatkan waktu itu untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Akhirnya kamu mendapatkan hasil. Tapi kalau enggak, akan sia-sia. Akan sia-sia. Yang kedua, wa afdhalul isma alla tajid. Paling afdolnya menjaga diri ketika kamu tidak bisa melakukannya. Atau ketika kamu tidak mendapatkan modalnya untuk itu. Itu paling afdolnya menjaga diri. Orang mau maksiat, kebanyakan maksiat itu bayar, mengeluarkan uang, nggak gratis. Bahkan kadang nggak butuh sedikit tapi besar. Judi butuh duit, narkoba butuh duit,
Apa yang nggak butuh duit dari maksiatan? Nggak ada. Rata-rata butuh duit. Dengan uang. Tapi paling afdalnya penjagaan diri ketika nggak punya uang. Ada judi apa deh? Nanti duit. Mau beli narkoba bagaimana dia nggak punya uang. Paling afdalnya sudah itu. Paling afdalnya menjaga diri. Karena apa? Nafsunya terus. Tapi nafsu itu akan apa? Akan terhenti ketika nggak ada apa? Dukungan. Dukungannya apa? Uang untuk membelinya, untuk memakainya. Akhirnya apa? Begitu juga ketika orang memiliki kedudukan, pangkat, dia bisa menggunakan dengan pangkatnya. Paling afdalnya penjagaan diri untuknya ketika dia tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan kedudukan sehingga dia nggak bisa apa-apa sudah. Itu paling afdalnya menjaga ini, sehingga dia nggak mampu melakukan apapun, nggak punya dukungan support dari dirinya. Kau pengen apa ini? Cari ini anak kono, kau enak ini kono. Dari tempat kemaksiatan, tapi nggak punya motor, nggak punya mobil, atau nggak ada uangnya, ya sudah, nggak sidorono, nggak jadi ke sana, terpaksa gitu, tidak ke sana terpaksa. Paling afdalnya penjagaan diri. Nah, ketika kamu tidak mendapatkan sesuatu yang kamu dapat melakukannya, ya, mengerjakannya. Dalam riwayat yang lain, bukan wa afdalul isma an la tajid, tapi nafsuka in lam tusghilha syagalatka. Ya, dalam riwayat yang lain itu adalah nafsumu jika kamu tidak menyibukkannya, kamu akan disibukkan olehnya. Ya. Jadi kita harus menyibukkan nafsu kita nih, ya, untuk kebaikan ketaatan agar kita tidak disibukkan olehnya. Ya. Tapi kalau kita kosong, banyak waktu kita kosong, nafsu kita akan menggunakan kita. Ini aja, lakukan ini, lakukan itu, dikasih gambaran-gambaran nikmatnya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sibukkan nafsu kita untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, untuk menghafal, untuk berzikir dan lain sebagainya, akhirnya apa? Nafsu tadi itu nggak punya waktu untuk mengganggu kita. Kenapa? Nafsu itu kita sibukkan dengan hal-hal yang positif, yang baik. Ya. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa memudahkan kita menggunakan waktu dengan sangat baik, sehingga kita darinya bisa mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.